Kenalkan, nama saya Rizky Yuliani, NPM 2310103014 dari Rombel K2. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Arwana Citra Mulia Tbk. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga struktur modal, yang keempat kebijakan dividen, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. PT Arwana Citra Mulia berdiri sejak 1993 dan menjadi emiten di BEI sejak 2001 dengan kode ARNA. Perusahaan ini memproduksi keramik bermerek Arwana dan UNU. Dengan jaringan distribusi sangat luas mencakup 37.000 toko retail, kepemilikan sahamnya didominasi oleh PT Supramural Energi Karbu sebesar 37,62%, sementara publik memegang 47,41%. Kajian kinerja dan fundamental. Kinerja operasi dapat dilihat pada diagram tersebut. Kinerja manajemen dalam triliun rupiah. NOEC 2022 mencapai 1,34 triliun, ke 2023 mencapai 1,30 triliun, sehingga turun ke 2,97%. Sehingga dapat disimpulkan efisiensi meningkat, perlu juga likuiditas. TOAC pada 2022 mencapai 2,29 triliun, ke 2023 mencapai 2,31 triliun, sehingga naik 0,95%, dapat disimpulkan ada ekspansi aset tetap. NOPAT pada 2022 mencapai 0,58 triliun, ke 2023 mencapai 0,45 triliun, turun menjadi 22,85%, sehingga dapat disimpulkan profit turun karena biaya naik dan penjualan turun. Diagram menunjukkan perbandingan MVA dan EVA pada tahun 2022 dan 2023. MVA mengalami peningkatan dari 7,04 triliun pada tahun 2022 menjadi 7,82 triliun pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya peningkatan nilai pasar perusahaan di atas modal yang ditanamkan pemegang saham. Sebaliknya, EVA justru mengalami penurunan signifikan dari 0,35 triliun menjadi 0,22 triliun, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal mengalami penurunan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun nilai perusahaan meningkat di mata pasar, efisiensi dalam menghasilkan keuntungan ekonomis menurun. Diagram menunjukkan penurunan pada seluruh indikator profitabilitas perusahaan dari tahun 2022 ke 2023. BEP turun dari 28,37% menjadi 21,89%, mengidentifikasikan penurunan produktivitas aset. ROI juga menurun dari 22,12% ke 17,08%, menunjukkan efektivitas aset dalam menghasilkan laba ikut melemah. ROE turun dari 34,40% ke 27,67%, meski tetap berada pada level menarik bagi investor. Sementara itu, operating profit margin turun dari 28,67% menjadi 23,36%, menandakan adanya tekanan biaya atau penurunan harga jual. Meski turun, profitabilitas perusahaan masih tergolong sehat secara industri. Pada tahun 2023, manajemen aset Atsmo menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Inventory turnover naik dari 5,96 kali ke 6,06 kali, menandakan perputaran persediaan yang lebih cepat dan efektif. Melebihi standar industri. Sebaiknya, receivable turnover turun dari 3,71 kali ke 3,05 kali, menunjukkan perlambatan penagihan piutang. Kemungkinan akibat pelonggaran kredit atau tantangan pasar. Fixed asset turnover juga menurun dari 2,71 kali ke 2,43 kali karena akses baru Plan 5C belum optimal, namun rasio tetap di atas 2 kali yang mencerminkan utilisasi aset tetap masih baik. Secara keseluruhan, manajemen aset tetap efisien dengan ruang perbaikan pada piutang dan aset baru. Pada tahun 2023, rasio likuiditas Atsmo mengalami peningkatan di seluruh indikator utama. Current ratio naik dari 2,34 kali menjadi 2,70 kali, menunjukkan kemampuan perusahaan yang lebih baik dalam menutupi kewajiban jangka pendek dengan akses lancar. Quick ratio juga meningkat dari 1,96 kali ke 2,26 kali, mencerminkan perbaikan kualitas likuiditas tanpa bergantung pada persediaan. Sementara itu, cash ratio naik dari 0,64 kali menjadi 0,76 kali, menandakan bahwa perusahaan mampu menutupi 76% kewajiban lancar hanya dengan kas. Secara keseluruhan, peningkatan ini menunjukkan pengelolaan modal kerja yang lebih konservatif dan posisi likuiditas yang solid, meskipun perlu diperhatikan potensi kas menganggur yang kurang produktif. Pada tahun 2023, rasio nilai pasar Atsmo menunjukkan peningkatan yang mencerminkan optimisme investor. PE nilai dari 15,14 kali menjadi 21,21 kali meskipun laba menurun, yang menandakan ekspansi pasar terhadap pertumbuhan kinerja jangka panjang perusahaan, terutama dari ekspansi dan strategi baru. PB dan market to book sama-sama meningkat dari 5,17 kali ke 5,82 kali, menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih untuk setiap Rp1 nilai buku perusahaan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap nilai intrinsik, reputasi, dan potensi bisnis Atsmo di masa mendatang. Struktur pasar modal PT Arwana Citra Mulia Tbk menunjukkan dominasi pendanaan dari ekuitas dengan debt to capital ratio yang rendah, yaitu 6,53% pada 2023. Hal ini mengidentifikasikan perusahaan mengutamakan pendanaan internal daripada utang. Kesesuaiannya dengan teori packing order diperkuat dengan minimnya penerbitan saham baru dan fokus pada laba ditahan. Kebijakan dividen. Perusahaan menerapkan kebijakan dividen yang cukup agresif, dengan dividen payout ratio naik dari 56,26% di 2022 menjadi 89,05% di 2023. Ini menunjukkan komitmen manajemen menjaga kepercayaan investor meski laba menurun. Sesuai signaling teori, kebijakan ini jadi sinyal optimisme terhadap arus kas perusahaan. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, PT Arwana memiliki fondasi keuangan kuat dengan ROE tinggi dan likuiditas excel. Tantangan utamanya adalah penurunan profitabilitas dan perlambatan piutang. Di sisi lain, ekspansi pabrik membuka peluang pertumbuhan.
Untuk saran yang saya ambil, yang pertama, optimalkan struktur modal dengan menambah utang ke kisaran 15-20% untuk manfaat pajak. Yang kedua, tinjau ulang kebijakan dividen agar payout ratio turun ke 60-70%. Dan yang terakhir, tingkatkan efisiensi piutang dan optimalisasi aset baru seperti Plan 5C. Dan berikut beberapa referensi yang saya ambil.